Setiap hari di Indonesia menghasilkan lebih dari 175.000 ton sampah. Sebagian berhasil di laut, di tanah, bahkan di tubuh kita sendiri. Masalah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi ini soal kita semua. Karena ujung-ujungnya kita juga yang kena dampaknya, termasuk ya di kampung kita sendiri, yaitu di Indramayu. Indonesia sekarang jadi penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam hal penyumbang sampah plastik di laut. Di tahun 2023, kita menghasilkan 68,5 juta ton sampah. Banyak banget. Dan dari semua itu, hanya sekitar 7% yang berhasil didaur ulang. Dan sisanya menggunung di TPA, dibakar atau hanyut di laut. Dan yang lebih parah, mikroplastik udah ditemukan di mana-mana. Di air minum, di udara, bahkan di dalam tubuh manusia. Ini bukan lagi isu lingkungan, tapi ini itu soal kesehatan dan masa depan generasi kita. Lalu, apa hubungannya dengan Indramayu? Ya, sebagai daerah pesisir, kita juga terdampak langsung. Pantai-pantai seperti Eretan, Tiris, Glayem, itu penuh dengan sampah plastik yang terbawa arus dari laut. TPA di darat, itu juga udah mulai penuh. Pengelolaan sampah belum merata. Belum semua warga tahu pentingnya pemilahan. Simple banget padahal, pemilahan. Tapi, di balik tantangan itu ada harapan. Karena di Indramayu ada banyak komunitas yang mulai bergerak. Dan salah satunya adalah teman istimewa dari Indramayu. Mereka itu bukan kafe biasa atau cuma kumpulan komunitas dari teman-teman inklusi, tapi mereka adalah penggerak inklusi sosial dan lingkungan hidup. Mereka bikin produk kreatif dari limbah plastik. Tas, tempat tisu, souvenir, atau bahkan mereka membuat piala. Dengan prinsip zero waste, itu mereka ajarkan kita satu hal. Limbah itu bisa punya nilai. Dan semua orang, termasuk teman-teman disabilitas, bisa jadi bagian dari solusi. Mereka itu nggak cuma mendaur ulang barang, mereka mendaur ulang harapan. So, kita udah tahu sekarang masalahnya apa, dan sekarang kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Pertama, pisahkan sampah organik dan anorganik itu di rumah. Lalu, kurangi kemasan yang sekali pakai. Bawa tumbler atau pakai tas belanja sendiri. Jadi, bisa meminimalisir plastik itu sendiri. Lalu, dukung produk daur ulang dari komunitas lokal. Dan ajak tetangga atau RT itu bikin bank sampah. Atau bisa mengikuti program dari bank sampah yang sudah ada. Dan jangan lupa, libatkan teman istimewa. Karena inklusi adalah bagian dari solusi. Banyak yang bilang, lingkungan rusak itu salah pemerintah. Tapi, nalar wajarnya adalah, pemerintah itu cuma bagian dari sistem. Dan kita adalah bagian yang lainnya. Masa depan bersih bukan datang dari wacana, tapi dari tindakan yang nyata. Dan perubahan gak harus nunggu yang sempurna. Karena kalau bukan kita yang mulai, ya siapa lagi? Gue Faisal dan ini Nalar Wajar.